Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 129. Fokusnya mengerjakan Q di sini ya, Dek. Disimak ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Perbandingan senilai. 1. Perbandingan senilai dan persamaan. Tujuan, siswa dapat menjelaskan tentang perbandingan ketika domain dan jangkauan diperluas, mencakup bilangan-bilangan negatif. Q. Tangki air tingginya 20 cm. Mula-mula tangki kosong, kemudian diisi air seperti ditunjukkan pada gambar. Air dimasukkan sehingga ketinggiannya naik 2 cm per menit. Misalkan 0 cm ditetapkan sebagai titik acuan ketinggian air dan Y cm adalah ketinggian air setelah X menit. Yang pertama, perintahnya, gunakanlah tabel berikut ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Ini dia nanti tabelnya ya. Kita lihat dulu situasi pada tangki air ini. Jadi awalnya tangki airnya itu kosong, nggak ada airnya di sini. Dan tingginya adalah 20 cm. Loh, di sini kok kelihatan angkanya hanya 10 cm? Iya, karena ini dia menggunakan bilangan-bilangan negatif juga. Tuh, nolnya di tengah-tengah ya. Kemudian ke atas itu loncat 2. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti ini kan udah 10 cm. Ke bawahnya juga ada ya. Negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8, negatif 10. Nah, berarti 0 sampai negatif 10 ini juga 10 cm kan. Jadi kalau diukur dari bawah sampai ke atas pas banget 20 cm. Kemudian kecepatan airnya ini ya 2 cm per menit. 2 cm per menit artinya setiap 1 menit air itu naik sebanyak 2 cm ya kalau kerannya ini dibuka. Jadi setiap 1 menit ketinggian airnya naik 2 cm. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal satu ini menggunakan tabel ya untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Kita lihat dulu tabelnya. Ini dia tabelnya. Nah, sekilas kalau kita lihat ini seperti tabel yang kayak ruwet gitu ya, Dek ya. Tapi sebenarnya ini tabelnya simple kok. Di sini ada X satuannya menit, dan bawahnya ini Y, satuannya bukan menit ya. Kalau yang Y satuannya cm. Kemudian ini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini persis seperti tinggi tabungnya tadi ya. Mulai dari 0 sampai positif 5 dan dari negatif 1 sampai negatif 5. Kayak gitu. Kalau kita salin simpelnya itu kayak gini. Oke, jadi ini X satuannya menit, Y satuannya cm. Kita tuliskan semua negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sekarang kita akan mengisi Y-nya di sini. Oke, ini sudah ada dijadikan contoh. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2. Coba kita salin sambil kita lihat dari mana angka-angka itu. Tadi kalau ini 0, Y-nya juga 0 ya. X-nya 1, ternyata Y-nya 2. 1 jadi 2 itu diapakan? Dikali 2 kan? 1 kali 2, 2. 2, X-nya 2, ternyata Y-nya 4 ya. Benar ya? Tuh, kalau X-nya 2, Y-nya 4. Diperoleh dari mana? Tinggal dikali 2 aja. 2 kali 2, 4. Kalau gitu yang ini nanti 3. 3 kali 2, 6. Kayak gitu ya. Nah, 3-nya belum diisi, tapi kita udah tahu. Oke. Untuk yang di sini, kalau X-nya negatif 1, tadi katanya Y-nya negatif 2. Kan benar, negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Jadi cara memperoleh nilai Y di sini, tinggal kalikan 2 aja masing-masing nilai X di atasnya ini. Jadi kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Ya 4 kali 2, 8. Kalau X-nya 5, Y-nya 10 ya. Kan 5 kali 2, 10.
Sekarang yang negatif, X-nya negatif 2, berarti Y-nya ya negatif 2 kali 2, jadinya negatif 4. Ini negatif 3 kali 2, jadinya negatif 6. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Terakhir, negatif 5 kali 2, negatif 10. Kita sudah lengkapi tabelnya. Nah, sekarang mengisi yang ini, panah-panahnya ini nih ya. Ini kan ada kotaknya nih, ini wajib diisi. Kita lihat dulu, ini maksudnya panahnya itu dari angka 1 menuju angka 2 gitu. Jadi ini panahnya nih ya, yang kecil ini bacanya dari angka 1 menuju angka 2. Itu gimana caranya? Dengan dikali 2 atau 2 kali. Bener ya, 1 kalau dikali 2 jadinya 2. Paham? Nah, sekarang yang ini, panah yang kecil ini samaannya dengan panah yang bawahnya sini. Oke. Ini ya. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, kalau yang ini 2 kan menjadi 4. Itu karena dikali berapa, Dek? 2 jadi 4 itu juga karena dikali 2. Udah, gitu jawabnya. Jadi kotak yang ini diisi dengan angka 2. Oke, sekarang kita lihat untuk panah yang agak panjang ini ya. Ini menunjukkan dari angka 2 sampai ke angka 4. Oke. 2 agar menjadi 4 itu katanya dikali 2. Bener ya? 2 kalau dikali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang panah yang samaan dengan ini yang posisinya di bawah tuh yang ini. Kita lihat, awalnya dia dari angka 4. Berarti menjadi angka berapa ini nanti? Nah, kita kan tadi sudah mengisi tabelnya. Kalau yang X-nya 4, Y-nya 8. Berarti kita isi di sini 8. Sekarang dari 4 berubah menjadi 8, itu dikali berapa, Dek? Dikali 2 juga. Ternyata atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Meskipun angkanya beda. Yang ini tadi 2 dikali 2 jadinya 4. Yang ini 4 dikali 2 jadinya 8. Sudah terisi ya. Satu lagi yang ini, yang panahnya ini sini nih, lihat. Oke. Dia berangkatnya dari angka 1. Terus berhentinya di angka 3. 1 menjadi 3 itu katanya karena dikali 3 atau 3 kalinya. Tuh ya, 1 3 kalinya adalah 3 atau 1 dikali 3 adalah 3. Benar kan? Nah, sekarang lihat bawahnya. Yang panahnya mirip kayak ini kan yang di sini nih, lihat. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini startnya dia dari angka 2. Nanti dia berakhirnya di angka berapa? Ini ternyata belum ada, tapi kita tadi udah punya hitungannya. Coba kita lihat. Ini ya, Dek ya, 6. X-nya 3, Y-nya 6. Benar ya? Nih X-nya 3, Y-nya 6. Kita isi dulu. Ternyata berangkatnya dari angka 2 menjadi angka 6. Itu dikali berapa? Dikali 3 juga. Benar ya? Atasnya dikali 3, bawahnya ternyata juga dikali 3. Oke? Dah selesai. Ini 3 kotak yang di sini udah beres. Nah, sekarang kita beralih ke kotak yang sebelah kiri sini. Dari sini dulu, lihat. Ini dia bergeraknya dari negatif 1 menuju ke negatif 2. Gitu bacanya. Ini negatif 1 menuju ke negatif 2. Negatif 1 agar menjadi negatif 2 itu kan dikali 2. Oke. Nah, sekarang bawahnya yang ini. Nah, ini panahnya ya. Negatif 2 nanti menunjuknya ke angka berapa? Kita udah tahu isinya. Isinya yang di sini kan. Nih, pasangannya ya. Negatif 2, negatif 4. Gini. Ternyata negatif 2 berubahnya menjadi negatif 4. Nah, itu karena dikali berapa? Kan kita tahu itu karena dikali 2. Cek aja, negatif 2 kalau dikali 2 hasilnya negatif 4. Bener ya? Jadi kotak yang ini diisi angka 2 karena yang atas juga diisinya dengan angka 2. Ini 2 kali, ini juga 2 kali. Sebetulnya udah kayak gitu aja. Sekarang yang ini ya, dia bergeraknya dari negatif 2 menuju ke negatif 4.
Katanya 2 kali, benar ya? Negatif 2, kalau dikali 2 hasilnya adalah negatif 4. Nah, sekarang panah yang sama yang bawah ini, dari negatif 4, seret, kira-kira ke berapa? Pasti ke negatif 8. Kok tahu Kak Sari? Iya, karena selain kita sudah menghitung tadi, kita juga tahu kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Negatif 4, sorry, kalau dikali 2 hasilnya adalah negatif 8. Oke, nah sekarang panah yang terakhir ini, dia bergeraknya dari negatif 1, seret, ke negatif 3. Itu karena dikalikan 3. Negatif 1 kali 3 adalah negatif 3. Betul. Nah, sekarang panah yang sama ini bergeraknya dari negatif 2. Kira-kira ke berapa ini nanti? Kita udah tahu. Pasti dikalikan yang sama ya. Negatif 2 dikali 3. Kenapa 3? Karena angka atasnya ini juga 3. Negatif 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 6. Coba kita cocokkan. Benar nggak kalau yang bawahnya angka negatif 3 itu negatif 6? Nih, benar banget. Ya, bawahnya angka negatif 3 adalah negatif 6. Sudah, berarti udah selesai. Nih, kotak-kotaknya udah kita isi semua. Intinya, ngisi kotak yang bawah ini sama persis dengan yang atas. Atas ada 2, ini juga 2. Ini 2, ini 2. Ini 3, sini juga 3. Yang sebelah sini juga sama. Ini 2, sini 2. Ini 2, ini 2. Ini 3, sini juga 3. Ya deh ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita mau mengisi ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, bagaimana perubahan nilai Y? Periksalah untuk kedua domain X lebih dari 0 dan X kurang dari 0. Oke, Kak Sari bantu jawab ya. Untuk pertanyaan yang kedua itu begini menjawabnya. Ini deh, nomor 2 ya, pertanyaan kedua. Aku bacakan. Jawabannya, ketika nilai X menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka nilai Y juga berubah dengan pengali yang sama. Udah gitu aja untuk menjawab soal yang kedua. Soal yang kedua ini intinya seperti yang Kak Sari terangin tadi ya. Kalau yang atas ini dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Kalau yang atas ini dikali 3, yang bawah juga dikali 3. Nah, untuk domain yang X lebih dari 0 itu maksudnya yang bernilai positif ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, sampai 5 aja. Karena ini tadi kan tangkinya 20 cm. Dia berhentinya sampai di 5 di sini ya. Kemudian untuk yang domain X kurang dari 0 itu yang bernilai negatif ini. Dari negatif 1 sampai ke negatif 5. Maksudnya gitu. Tetapi intinya untuk menjawab soal yang kedua, ikutin aja kayak kalimatnya Kak Sari gini ya deh ya. Selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ketika X tidak sama dengan 0, untuk setiap pasangan nilai X dan Y, tentukan nilai Y per X. Oke, berarti kita menggunakan tabel yang di sini, yang punya Kak Sari aja ya. Kita harus menentukan berapakah nilai Y per X. Y itu yang bawah, X itu yang atas. Nah, kita disuruh Y per X, berarti bawah per atas. Misalnya dari sini dulu, Y-nya 10, X-nya 5. Berarti kita tulis nanti 10 per 5. Terus yang ini Y-nya 8, X-nya 4. Berarti nanti 8 per 4. Nah, kita hitung nanti nilainya berapa. Oke, seperti ini menuliskannya. Ini deh untuk menjawab soal yang ketiga. Nah, Kak Sari tunjukin dulu ya. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2. Sehingga nilai Y per X sama dengan 2 per 1. 2 per 1 itu sama dengan 2. Ini untuk yang ini, pasangan X-nya 1, Y-nya 2. Oke, dilanjutkan lagi. X sama dengan 2, maka Y sama dengan 4. Sehingga nilai Y per X sama dengan, ini kan Y-nya 4 per X-nya 2. Nah, 4 per 2 itu sama dengan 2. Kenapa sih 4 per 2 kok sama dengan 2? Karena per itu kan artinya bagi. 4 per 2 itu artinya 4 bagi 2. Ya 2. Oke, ini untuk pasangan X-nya 2, Y-nya 4. Yang di sini nih.
Nah, sekarang untuk pasangan X-nya 3, Y-nya 6. Kita tulis X sama dengan 3, maka Y sama dengan 6. Sehingga nilai Y per X sama dengan 6 per 3. 6 per 3 artinya 6 bagi 3, sama dengan 2. Dilanjutkan lagi, ini tadi pasangan X-nya 3, Y-nya 6. Sekarang pasangan X-nya 4, Y-nya 8. Oke, kita tulis. Bisa nulis sendiri, kalau bisa dilanjutkan sendiri, nanti baru disamain dengan hasilnya Kak Sari boleh. Gini. Sehingga nilai Y per X, oke, sama dengan Y-nya 8 per X-nya 4. 8 per 4 sama dengan 2. Oke, nah sekarang untuk yang ini, X-nya 5, tadi Y-nya berapa? Kita kan udah punya ya, ini dia. Kalau X-nya 5, tadi Y-nya adalah 10. Nah, ya, kita tulis nilai X sama dengan 5, maka Y sama dengan 10. Dilanjutkan lagi persis seperti yang ini tadi. X sama dengan 5, maka Y sama dengan 10. Sehingga nilai Y per X itu sama dengan 10 per 5. 10 per 5 sama dengan 2. Dah selesai. Tapi ini khusus untuk yang X-nya bernilai positif. Tetapi X-nya nggak diikutkan yang bernilai 0. Jadi ini baru yang bernilai positif ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sekarang lagi kita tulis jawaban seperti tadi untuk setiap nilai X yang bernilai negatif di sini. Ini pasangannya nanti negatif 1, Y-nya negatif 2, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6, X-nya negatif 4, Y-nya negatif 8, X-nya negatif 5, Y-nya berapa tadi dek? Ini dia ya. X-nya kalau negatif 5 ya X-nya, maka Y-nya negatif 10. Nah, cara menuliskan jawabannya persis seperti ini tadi, hanya angka-angkanya aja yang diganti ya. Kak Sari tulis sendiri dulu, terus nanti Kak Sari tunjukin ke kamu hasil akhirnya deh ya. Sebentar. Oke, ini dia sudah ku salin semua ya. Ku bacakan, siapa tahu ada yang nggak kebaca. Yang pertama, X sama dengan negatif 1, maka Y sama dengan negatif 2. Sehingga nilai Y per X sama dengan negatif 2 per negatif 1. Sama dengan 2. Nah, dari mana hitungannya ini kau dapat 2? Gini, negatif dibagi negatif itu hilang menjadi positif. Tersisa 2 per 1, artinya ya 2 bagi 1. 2 bagi 1 adalah 2. Ya, nah lanjut, X sama dengan negatif 2, maka Y sama dengan negatif 4. Dari sini nih kan, X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Sehingga nilai Y per X sama dengan negatif 4 per negatif 2. Sama dengan 2 juga. Anggap aja ini langsung 4 bagi 2. 2, ya. Kan negatif bagi negatif jadinya positif. Lanjut lagi, nilai X sama dengan negatif 3, maka Y sama dengan negatif 6. Sehingga nilai Y per X sama dengan negatif 6 per negatif 3. Sama dengan 2 juga. Ini X-nya negatif 3, Y-nya negatif 6 itu pasangan yang ini. Sekarang pasangan negatif 4 dengan negatif 8. Ini dia, X sama dengan negatif 4, maka Y sama dengan negatif 8. Sehingga nilai Y per X sama dengan negatif 8 per negatif 4. Hasilnya sama dengan 2. Terakhir, X sama dengan negatif 5, maka Y sama dengan negatif 10. Sehingga nilai Y per X sama dengan negatif 10 per negatif 5. Sama dengan 2 juga. Ya, ini pasangan terakhir, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 10. Oke, selesai. Itu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nilai Y per X menyatakan apa? Apa sih Y per X tadi? Ya, menyatakan apa nilai Y per X itu? Menjawabnya seperti ini. Ini dia untuk soal yang keempat. Kita jawab, nilai Y per X menyatakan pertambahan ketinggian air per menit. Kalau kita perhatikan dari tadi, nilai Y per X-nya itu selalu 2 ya. Semuanya 2 hitungan kita. Baik yang pasangan negatif maupun yang pasangan positif. Yang ini. Nah, selalu nilai Y per X-nya 2 terus ya. Ya dek ya, jelas ya. Ini artinya ya pertambahan
Ketinggian air per menitnya tetap, yaitu 2 cm per menit. Itulah Y per X. Kak Sari ulang ya. Jadi untuk menjawab soal yang keempat, nilai Y per X menyatakan pertambahan ketinggian air per menit. Nah, dalam kasus kita ini, nilai Y per X-nya adalah 2 cm per menit. Selesai. Begini untuk menjawab soal yang keempat ya. Berarti sudah selesai juga tugas Kak Sari, karena di bawahnya itu tidak ada pertanyaan lagi. Hanya dibaca aja ya, sampai ke halaman 130 juga dibaca aja, dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh tanya di kolom komentar, Kak Sari bantu jawab. Untuk gabung di grup, caranya chat aja ke 081 456 10 987 kosong. Kak Sari itu punya 2 macam grup, Dek. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.